Selamat malam, salam Patunggilan. Ibu bapak serta sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Malam ini kita akan bersama-sama menjalankan ibadah keluarga di tengah suasana pandemi penyakit virus corona. Baiklah ibu bapak sekalian, kita satukan hati dengan segala kerahan hati, dengan damai sejahtera kita memasuki ibadah. Dan biarlah ibadah keluarga malam hari ini kita laksanakan, kita jalani dalam nama Allah Bapa, Sang Khalik, dalam nama Yesus Kristus, Sang Penebus, dan persekutuan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus sebagai penolong menyertai kita sekalian. Amin. Ibu bapak, kita pujikan Kidung Jemaat 18 bait yang pertama. Kidung Jemaat 18 bait yang pertama. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Setelah kita bersama memuji memuliakan nama Tuhan, Allah hadir bagi kita. Kita yakini Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita bersama membaca, merenungkan kesaksian firman Tuhan, terlebih dulu kita berdoa mohon terang kekuatan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami patut mengucap syukur Engkau masih menunjukkan kemurahan-Mu bagi kami. Engkau masih memberikan pemeliharaan bagi kami hingga saat ini. Ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku banyak pelanggaran melalui tutur kata kami, melalui tindak tanduk kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Atas kemurahan-Mu, kami ya Tuhan boleh layak untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk bersama-sama mendengarkan kesaksian firman-Mu. Kami mohon terang-Mu ya Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh membaca, mendengarkan, serta merenungkan kesaksian firman-Mu di dalam naungan kasih penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Ibu bapak sekalian, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 8 ayat pertama hingga ke-10. Silakan dilakukan pembacaan. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman-Nya. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu.
untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Ibu Bapak sekalian, demikian pembacaan kesaksian firman Tuhan. Tadi sedikit di ayat kelima yang benar dalam mengingatnya. Tadi sepertinya terbaca mengingatkannya. Berbahagialah bagi setiap kita, saya dan jenengan semua, setia membaca, mendengarkan firman Tuhan, serta setia di dalam menjalankan pada kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu Bapak, mari kita sambut pembacaan kesaksian firman Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 14 bait yang ketiga. Kidung Jemaat 14 bait yang ketiga. Kau dekat dengan firman-Mu. Bapak Ibu serta sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Pada malam hari ini, di tengah-tengah ibadah keluarga, kita akan bersama-sama merenungkan sebagian kesaksian firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan, terambil dari Mazmur pasal 8 ayat pertama hingga 10. Renungan pada ibadah keluarga malam ini saya memberi judul Jangan Lelah, Tuhan Allah Berkuasa. Jangan lelah, jangan lelah. Tuhan Allah berkuasa, Tuhan Allah berkuasa. Jadi judul renungan malam hari ini, Jangan Lelah, Tuhan Allah berkuasa. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul yang agak berbeda. Perikop Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga 10 ini. Pada Alkitab ada judul Manusia Hina sebagai makhluk mulia. Sementara pada Kabar Baik, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga 10 ini berjudul Keagungan Allah dan Keluhuran Manusia. Sementara dalam kitab suci bahasa Jawa berjudul Menungso kang asor dadi titah kang luhur. Menungso kang asor dadi titah kang luhur. Ibu sekalian, hal ini menarik untuk kita cermati bagaimana dalam satu perikop manusia disebutkan hina, namun juga manusia yang luhur, makhluk mulia, dan dinyatakan bahwa Tuhan Allah Maha Agung. Sebagai nats terambil pada ayat kelima yang tertulis, apakah manusia
sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindakannya? Apakah manusia itu sehingga kau ingat dia? Siapakah dia sehingga kau pelihara? Menungso menika menapa to dene paduka engeti? Menapa to anak ing menungso menika dene paduka galih? Bapak Ibu serta sekalian yang dikasihi Tuhan, tentu dalam perjalanan hidup kita, saya dan panjenengan semua sampai saat ini pernah mengalami suasana merasa tidak berguna, merasa sebagai warga yang tidak berharga, atau merasa kehilangan harapan. Seakan-akan hidup ini menjadi beban. Sang suami merasa menjadi beban bagi istri. Sang istri merasa beban, menjadi beban bagi suami. Orang tua terkadang merasa menjadi beban bagi anak. Dan anak pun juga merasa menjadi beban bagi orang tua. Di tengah masa sulit ini memungkinkan bahwa kita merasa menjalani hidup serba tidak menentu, ada bayang-bayang keputusasaan. Dan yang paling mungkin kita merasa seakan-akan Tuhan tidak peduli lagi. Dan seakan-akan Tuhan membiarkan kita hidup susah. Padahal Tuhan tidak salah dan tetap memelihara kita. Setiap hari Tuhan memelihara, memberikan kecukupan pada kita semua. Jangan sampai karena sesuatu hal yang menjadi sebuah kegagalan, kita merasa diri kita seakan-akan sudah tidak memiliki sebuah harapan, tidak berguna lagi. Kita merasa Tuhan sudah tidak mengasihi lagi. Kalau kita mengalami hal seperti ini, ya, kita cenderung lebih mengasihani diri kita sendiri, merasa kasihan pada diri kita sendiri. Kalau sudah merasa tidak berguna, tidak berdaya, terpuruk, hilang harapan, Ibu Bapak, ingatlah, Tuhan masih setia. Tuhan memandang kita makhluk mulia, kita makhluk yang berharga. Tuhan masih memelihara. Sang Hyuwa taksih enget. Kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan memelihara, dibuktikan dengan hadirnya Sang Kristus menebus dosa kita semua, dosa saya dan panjenengan semua, untuk bisa diperdamaikan dan masuk dalam kerajaan surga. Marilah kita pandang diri kita sendiri seperti Tuhan memandang kepada kita sekalian, sebagai makhluk mulia, sebagai makhluk yang berharga, titah kang luhur. Pemazmur mempelajari langit, bulan, dan matahari, dan semua telah diciptakan Allah. Dan pemazmur menyampaikan dengan jelas seperti yang tertulis dalam ayat yang kelima tadi. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindakannya? Pemazmur berseru dalam kesadaran yang mengejutkan. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Iya, benar yang dikatakan pemazmur itu.
Bila kita membandingkan dengan alam semesta ciptaan Tuhan yang begitu besar, manusia hanyalah sebutir pasir di lautan luas. Siapakah manusia hingga patut diperhitungkan oleh Tuhan? Bapak Ibu serta sekalian yang dikasihi Tuhan, manusia ditempatkan Allah pada kedudukan yang sangat istimewa. Maksud Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah adalah mendudukkan, menguasai alam semesta ini. Tuhan Allah memberikan mandat kepada manusia. Pada kesempatan ini saya mengajak panjenengan semua untuk mengambil pembelajaran untuk kita renungkan bersama. Pertama, hendaknya kita menyadari tentang kedudukan kita dan jangan sampai menyalahgunakan. Manusia jangan menganggap dirinya sama seperti Sang Pencipta, sebab hal inilah yang membuat manusia jatuh ke jurang dosa. Tetap ada batasan yang sangat jelas antara manusia sebagai ciptaan dan Allah sebagai pencipta. Yang kedua, sebagai makhluk yang paling mulia, manusia seharusnya mampu menampakkan sifat-sifat yang mulia sebagaimana yang dimiliki oleh penciptanya. Sifat-sifat yang mulia itu diantaranya mampu mensyukuri, mampu untuk bersyukur dan berbagi, serta memanfaatkan, mengelola ciptaan Tuhan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kita dipanggil untuk tetap semangat membawa kembali pada tujuan semula atas penciptaan Tuhan melalui pemberitaan kabar sukacita untuk ambil bagian di dalam kesaksian dan pelayanan dengan semangat, jangan lelah. Yang keempat, dalam situasi dan kondisi saat ini, terjadinya pandemi penyakit virus corona, kita dipanggil untuk bersikap bijak. Bersikap bijak menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Dan kita bijak mengambil tindakan, serta tetap bersandar pada kuasa Allah, keagungan Tuhan Allah. Jangan lelah, Tuhan Allah berkuasa. Gusti berkahi, Roh Suci mitulungi. Amin. Bapak, Ibu, serta sekalian, setelah kita bersama-sama merenungkan sebagian kesaksian firman Tuhan, marilah kita sambut dengan pujian Jangan Lelah. Pujian Jangan Lelah. Kita pujikan sambil kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.
Bapak serta sekalian, baiklah pada kesempatan yang sangat berharga ini kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Tentu ada beberapa pokok doa yang sudah Ibu Bapak persiapkan untuk kita bawa di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami patut mengucap syukur atas kesempatan kemurahan-Mu bagi kami. Pada malam hari ini kami boleh merasakan sebagian kesaksian firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati. Kami mengucap syukur di tengah perjalanan kehidupan kami. Melalui kesaksian firman-Mu, kami merasakan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang luhur, makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, yang sungguh Tuhan perhatikan, yang sungguh Tuhan selalu ingat, dan sungguh Tuhan senantiasa memelihara kami. Ya Bapa, kami berdoa di tengah ibadah ini, berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami. Kami memohon ya Tuhan, Engkau senantiasa menambahkan roh hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami. Sehingga ya Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan senantiasa bersandar akan kuat kuasa-Mu, seiring selaras dengan rencana dan kehendak-Mu, dan semuanya Tuhan dijalankan penuh dengan damai sejahtera. Kiranya Tuhan secara khusus Engkau tambahkan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, baik di tingkat pusat hingga di daerah. Kiranya Tuhan di dalam menghadapi secara khusus kasus pandemi penyakit virus corona ini, benar-benar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Dan ya Tuhan, kami semua warga masyarakat menyambut dengan sungguh segala anjuran, segala himbauan, demikian pula larangan-larangan, supaya Tuhan benar-benar penyebaran virus corona ini boleh berhenti dan berlalu. Dan kami semua Engkau kuatkan untuk menghadapi berbagai dampak yang ditimbulkan, untuk mempersiapkan diri memasuki tatanan kehidupan yang patut kami jalani di masa yang mendatang. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah sakit, baik di rumah sakit maupun di masing-masing rumah tinggal. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menengoknya, Engkau meniliknya, dan memberikan kekuatan penghiburan. Pada saatnya Tuhan, saudara-saudara kami ini memperoleh kesembuhan. Engkau berkati obat-obatan yang dipersiapkan, Engkau tambahkan roh hikmat bagi para dokter, para medis. Ya Bapa, secara khusus kami juga berdoa bagi segenap tenaga kesehatan dan relawan di dalam mengatasi penyebaran virus corona ini. Engkau berkati, Engkau tambahkan kekuatan. Ya Bapa, kami berdoa setiap pergumulan yang dihadapi oleh keluarga lepas keluarga, kiranya Tuhan Engkau turut campur tangan memeliharanya. Kami percaya Tuhan Engkau tidak meninggalkannya. Ya Bapa, pada malam hari ini kami juga berdoa bagi segenap pelayanan yang dijalankan oleh segenap badan pembantu jemaat, komisi, pengurus KRW, badan pelayanan, dan juga panitia-panitia. Kiranya Tuhan Kau selalu tambahkan roh hikmat supaya semua program boleh dijalani dengan segala dinamikanya. Dan kami semua ya Tuhan berdoa bagi warga jemaat semuanya, menyambut hangat setiap program kegiatan yang dijalankan oleh badan pembantu jemaat. Secara khusus di bulan kesaksian dan pelayanan ini, Engkau sungguh turut campur tangan,
sehingga kami setiap warga jemaat boleh tetap menjalankan tugas panggilan kami untuk bersaksi dan melayani. Demikian juga ya Tuhan, dengan hadirnya radio online di tengah-tengah Jemaat Probolinggo, kiranya Engkau juga memberkati dan media ini menjadi sarana berkat bagi kami semua. Ya Bapa, kami berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Engkau berkati dan berguna bagi keluhuran nama-Mu. Setiap pengelola persembahan ya Tuhan, Kau tambahkan roh hikmat. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan pergumulan keluarga lepas keluarga di dalam naungan kuat kuasa-Mu. Dan ya Tuhan, kami percaya melalui roh-Mu yang kudus menolong kami agar kami tidak lelah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 408 bait yang pertama. Kidung Jemaat 408 bait yang pertama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Ibu bapak sekalian, kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan kembali beraktivitas di tengah kehidupan kita bermasyarakat, di tengah kehidupan pekerjaan, juga berjemaat. Kita ingat Tuhan memelihara kita, jangan lelah. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, kasih penyertaan Kristus Yesus Sang Penebus, dan Roh Kudus sebagai penolong menyertai kita sekalian hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali.